Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mirza Raihan sesuai dengan nama channel ini. Kali ini insya Allah akan membahas mengenai kodikologi dan tekstologi. Bahasan ini berkaitan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar linguistik dan filologi yang langsung didoseni oleh Bapak Ahmad Yafiq Mursid, MA. Baik, berlanjut ke pembahasan. Baik, yang pertama adalah kodikologi. Nah, pengertian kodikologi berasal dari bahasa Latin codex atau codex, berarti teks batang pohon. Ini berkaitan dengan pemanfaatan kayu sebagai alat untuk menulis. Dalam perkembangan, kata codex dipakai sebagai padanan istilah naskah. Robson mengartikan kodikologi sebagai pelajaran naskah, sedangkan Berit mengartikan kodikologi adalah ilmu kodeks. Kodeks adalah bahan tulisan tangan. Menurut The New Oxford Dictionary, berarti manuskrip, volume, as of ancient text, gulungan atau buku tulisan tangan. Semua aspek naskah antara lain bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulisan naskah. Pengguna pertama istilah kodikologi adalah Alphonse Dain dalam kuliahnya di École Normale Supérieure, Paris bulan Februari 1944. Oleh Alphonse Dain menjelaskan kodikologi ialah ilmu mengenai naskah-naskah dan bukan ilmu yang mempelajari apa yang tertulis dalam naskah. Ruang lingkup kodikologi yaitu sejarah naskah, koleksi naskah, penelitian mengenai tempat penyimpanan naskah yang asli, penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan berarti buku-buku yang ditulis dengan tangan. Lalu kemudian masuk ke bagian ruang lingkup kodikologi. Ada apa saja sih? Kurang lebih ada 5 poin. Yang pertama, identifikasi bagian naskah, tulisan, penjilidan, dan yang terakhir sejarah naskah. Nah, teman-teman bisa langsung lihat aja turunannya di bagian slide yang ini. Oke. Baik, berlanjut ke unsur kodikologi. Kurang lebih ada 7 unsur. Yang pertama, tempat penyimpanan naskah. Yang kedua, alas naskah. Yang ketiga, cap kertas atau sering disebut watermark dan countermark. Lalu kemudian umur dan daya tahan. Yang kelima, penulisan. Yang keenam, iluminasi, dan yang terakhir ilustrasi. Iluminasi, jika ada yang belum tahu, bisa dibilang iluminasi itu sebuah gambar yang terdapat pada teks itu. Nah, tapi dalam gambar itu hanya sekedar untuk hiasan gitu, tanpa ada makna tertentu. Nah, ini adalah contoh dari watermark dan countermark. Nah, jika gambarnya belum terlalu jelas, teman-teman bisa langsung googling saja ya. Nah, baru kemudian di slide selanjutnya ada contoh ini iluminasi. Baik, sekarang kita masuk ke bagian tekstologi. Tekstologi secara singkat bisa diartikan ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Nah, sedangkan teks itu berbeda. Artinya teks kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Nah, macam-macam teks ada 3. Yang pertama lisan, tulisan, dan cetakan. Lalu kemudian isi daripada teks itu terdapat ide amanat pengarang kepada pembaca. Nah, jadi bisa disimpulkan tekstologi adalah ilmu yang mempelajari tentang teks secara mendalam pada karya sastra. Entah itu meliputi sejarah terjadinya teks, proses terjadinya teks, serta bagaimana pelafalan itu menjadi sebuah teks yang bisa tersusun rapi menjadi naskah atau bacaan. Kurang lebih seperti itu. Oke, berlanjut ke prinsip tekstologi. Kurang lebih ada 10. Yang pertama, tekstologi menyelidiki sejarah. Nah, salah satu di antara penerapannya yang praktis adalah edisi ilmiah teks yang bersangkutan. Lalu kemudian dimulai dari penyuntingan. Penelitian teks harus didahulukan dari penyuntingnya sendiri. Nah, lalu kemudian edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Kemudian tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Lalu kemudian secara metodis perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Nah, secara metodis perubahan yang diadakan secara sadar harus didahulukan daripada perubahan mekanisnya. Seperti itu. Lalu kemudian teks diteliti sebagai keseluruhan. Lalu kemudian bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula.
Selanjutnya perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain, lalu penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti. Dan yang terakhir, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Nah, kurang lebih itu prinsip dari tekstologi. Nah, lalu kemudian sering muncul pertanyaan, apa sih perbedaan kodikologi dan tekstologi? Nah, secara umum, kodikologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang naskah klasik. Nah, sedangkan tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk dalam teks, meliputi penjelmaan dan penurunan teks sebuah karya sastra, penafsiran, dan pemahamannya. Nah, secara singkat, perbedaan antara kodikologi dan tekstologi sesuai dengan slide. Kodikologi lebih ke naskah yang merujuk pada fisik dokumen, sedangkan tekstologi teks yang merujuk pada tulisan atau kandungan isi. Seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan secara singkat mengenai kodikologi dan tekstologi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa like, comment, and share ya guys ya. Subrek. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.